Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 75. Ayo berpikir kreatif nomor 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Seekor kucing berada di atas genteng dan terlihat kebingungan karena tidak bisa turun. Aisyah yang melihat kucing tersebut langsung mencari galah dan kemudian diikat dengan keranjang kecil pada ujung galah tersebut. Saat menolong kucing tersebut, Cynthia melihat Aisyah dan mencoba membantunya untuk mengarahkan galah yang telah diikat keranjang tepat pada titik lokasi kucing pada jarak 4 meter. Jika jarak pandangan Cynthia terhadap kucing diperkirakan 5 meter, tentukan hasil dari pernyataan berikut ini. A. Tentukan jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri. B. Tentukan panjang galah yang digunakan Aisyah untuk kucing. Yang digunakan Aisyah menolong kucing. Jika tinggi Aisyah 165 cm. Oke, supaya kita mudah mengerjakan soal ini, kita gambar dulu situasi soal ceritanya. Nah, Kak Sari udah buat ini gambar yang sederhana aja ya Dek ya, kayak gini. Nah, ini rumahnya. Kemudian ini permukaan tanah ya. Nah, kucingnya itu kira-kira berada di sini deh. Nah, Kak Sari gambarkan kucingnya itu adanya di sini ya. Gimana sih gambar kucing? Pokoknya gitulah ya, kakinya 4. Nih kan kelihatan kepalanya ya. Nah, kucingnya ini mau turun tapi nggak berani. Akhirnya Aisyah melihat kucing tersebut. Nah, dia mengambil galah. Galah itu semacam bambu yang panjang ya Dek ya, bambu yang panjang. Kemudian bambunya itu katakanlah kayak gini, kurang lebih. Nah, bagian ujungnya ini diikatkan keranjang supaya nanti kucingnya bisa masuk ke sini terus turun. Maksudnya dibawa turun gitu ya. Paham ya, galah itu jadi kayak kayu atau bambu kecil tapi panjang. Nah, posisi Aisyah di mana? Karena dia mau membantu kucing ini turun, maka dia mendekati bagian tembok rumah yang di sini dong. Katakanlah Aisyah posisinya di sini. Dia mepet ke tembok ini, terus ini galahnya. Galahnya itu dia arahkan ke kucing. Tapi karena posisi dia mepet ke tembok, dia kurang bisa melihat posisi si kucing karena pandangannya terhalang oleh tembok ini, kayak gitu. Untungnya ada Cynthia yang akan mengarahkan galahnya Aisyah ini agak ke kiri, agak ke kanan, naikin lagi, misalnya gitu. Nah, posisinya Cynthia kurang lebih di sebelah sini deh. Kak Sari gambar orangnya orang-orangan apa ini, lidi ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya, yang penting kamu paham deh. Nah, supaya kita nggak ketuker, ini A Aisyah ya, ini C itu Cynthia. Oke, terus keterangannya lagi di sini. Ini deh keterangannya ya, coba. Saat menolong kucing tersebut, ini Cynthia melihat Aisyah dan mencoba membantunya untuk mengarahkan galah yang telah diikat keranjang tepat pada titik lokasi kucing. Nah, pada jarak 4 meter. Jadi Cynthia itu jaraknya 4 meter. 4 meter dari siapa? Dari Aisyah. Berarti kayak gini. Jarak Cynthia sama Aisyah ini adalah 4 meter. Ya, itu kita simpan dulu. Kemudian informasi selanjutnya ada di pertanyaan yang A ini. Lanjutannya. Jika jarak pandangan Cynthia terhadap kucing diperkirakan 5 meter. Nah, 5 meter ini adalah jarak pandang Cynthia terhadap kucing. Oke, berarti ini jarak pandang Cynthia terhadap kucing. Kalau kita tarik garis kayak gini, tek 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 tek. Nah, ya, ini kayak jarak pandangnya dia ya. Makanya garisnya garis putus-putus kayak gitu aja. Ini jaraknya 5 meter. Nah, yang sini tadi ini jaraknya 4 meter ya. Kak Sari nulis 4 meternya naik ke atas aja ya. Oke. Ini aku hapus aja.
Jarak itu kan katakanlah dari kakinya Cynthia sampai ke kakinya Aisyah. Ini jaraknya 4 meter. Kemudian jarak pandangnya Cynthia ke kucing ini 5 meter. Otomatis kalau dari jarak kaki ke kaki 4 meter, berarti jarak dari matanya Cynthia ke matanya Aisyah berapa? Ya sama ya, sama-sama 4 meter. Kan kalau memandang itu nggak pakai kaki. Namanya juga memandang atau melihat pasti pakai mata. Mata kurang lebih posisinya di lingkaran kepalanya ini ya. Nah, ini dari matanya Cynthia ke kucing 5 meter, dari matanya Cynthia ke matanya Aisyah 4 meter. 4 meternya aku pindah lagi ke sana aja biar nggak kebanyakan angka. Oke, sudah. Dan ini kalau kita lihat putus-putus, ini juga garis putus-putus, dan galah ini membentuk segitiga siku-siku dong. Ya, terlihat ya, nih garis putus-putus, ini juga garis putus-putus, dan ini galahnya. Galahnya itu Kak Sari asumsikan ada di atas kepalanya Aisyah. Jadi tangannya, lah logikanya tangannya itu kan kalau kita pegang galah, pasti galahnya itu kan kita angkat sampai ke atas kepala kita ya, supaya galahnya itu nyampe banget ke si kucingnya. Jadi benar, galahnya itu posisinya itu kayak ada di atas kepalanya Aisyah. Makanya ini pas banget membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Nah, ini nantilah yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Lihat pertanyaan yang A. Tentukan jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri. Jadi jarak dari atap sampai ke tanah tempat Aisyah berdiri. Hati-hati, jarak dari atap yang ditempati kucing itu titik yang ini. Sampai ke tanah itu berarti sampai sepanjang galah ini plus sampai sepanjang badannya Aisyah. Karena kan tanah itu ada di sini. Ya, jadi bukan hanya panjang galahnya ini aja, tapi panjang galah plus panjang tinggi badannya Aisyah. Itu nanti yang untuk menjawab pertanyaan A. Ya, hati-hati ya. Nah, sekarang kalau yang B nanti gimana? Tentukan panjang galahnya saja kalau yang B ya. Tentukan panjang galah yang digunakan Aisyah untuk menolong kucing. Jika tinggi Aisyah 165 cm. Nah, jadi yang B ini yang ditanya hanya panjang galahnya. Untungnya tingginya Aisyah diketahui 165 cm. Jadi ini kita tambahin ya, tingginya Aisyah ini 165 cm. Maka nanti yang B kita hanya perlu menghitung panjang galahnya saja. Oke, kalau sudah tahu ilustrasinya seperti itu, menghitungnya mudah. Kak Sari bantu sampai selesai ya. Ini gambar galahnya aku hapus aja untuk mengerjakan soal yang A dan B. Oke, untuk soal yang A dulu, yang ditanya tinggi, nah, apa tadi dek? Jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah. Berarti kayak gini, jarak dari katakanlah ini titik A sampai dengan yang ini titik B, yang ini titik C. Nah, yang ini Kak Sari kasih titik D. Berarti jarak dari A sampai ke D. Ya, jarak A sampai ke D. Jarak A sampai ke B-nya kita belum tahu, tapi jarak dari B ke D kita sudah tahu. Kalau gitu kita cari dulu aja jarak dari titik A ke titik B. Menggunakan apa? Menggunakan teorema Pythagoras. Karena ini tadi kan gambarnya membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku kita bisa pakai teorema Pythagoras. Kita tentukan dulu panjang AB. AB sama dengan akar dari sisi terpanjang dikuadratkan dikurangi sisi terpendek dikuadratkan. Sisi terpanjang dikuadratkan dikurangi sisi alas dikuadratkan. Karena ini belum tentu sisi terpendek, bisa jadi nanti yang sini malah lebih pendek. Berarti langsung aja angkanya ya. Yang terpanjang 5, berarti 5 kuadrat dikurangi sisi alasnya itu yang ini dek, dari C ke B. Berarti berapa itu? 4 ya, 4 kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat adalah 25 dikurangi 4 kuadrat adalah 16.
sama dengan akar 25 dikurangi 16 kan 9 ya. Nah, akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Yeay, sudah ketemu. Jadi AB adalah 3. Satuannya apa? Ikut satuan teman-temannya, meter. Berarti ini kita tulis AB itu 3 meter. Nah, sekarang tinggal menjawab. Yang ditanya kan dari titik A sampai ke titik D. Berarti kayak gini. AD ya sama dengan AB ditambah BD. AB itu yang 3 meter ini tadi, BD ini yang tingginya Aisyah yaitu 165 cm. Berarti ya udah kita tulis dulu AB tambah BD sama dengan 3 meter tambah 165-nya cm. Nah, supaya mudah, yang 3 meter kita jadikan cm. 3 meter itu berapa cm? 300 cm. Ditambah 165 juga cm. Sehingga hasilnya adalah 465 cm. Atau kalau mau dirubah ke dalam meter, ya tinggal dikasih 2 angka ya di belakang koma menjadi 4,65 meter. Nah, inilah AD. AD 4,6 meter. AD ini tadi apa? AD ini adalah jarak dari atap tempat kucing berdiri sampai ke tanah tempat Aisyah berdiri. Dan memang itu yang ditanya pada soal A. Ya kan, jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri. Jadi kita jawab 4,65 meter. Kalau mau bikin kesimpulannya di sini boleh ya. Jadi jarak dari atap tempat kucing berada sampai ke tanah tempat teman kita Aisyah ya. Aisyah nulisnya gimana sih? AYSHA. Jangan sampai salah nama orang. AYSHA berdiri adalah 4,65 meter gitu deh ya. Masuk ya logikanya ya. Hati-hati terjebak. Jadi soal yang A ini yang ditanya bukan A sampai B, bukan 3 meter ini, tetapi dari A sampai kakinya Aisyah, dia itu di tanah ya. Jadi 3 meter dan 165 cm atau kalau di total 4,65 meter. Oke, terjawab sudah untuk soal yang A. Nah, kalau soal yang A sudah beres, sekarang kita jawab soal yang B. Menjawab soal yang B gampang, karena sebenarnya sudah kita hitung tadi. Yang B itu kan hanya diminta menentukan panjang galah yang digunakan Aisyah menolong kucing. Nah, panjang galahnya itu panjangnya yang mana? Yang ini tadi, dari titik A sampai ke titik B ini. Berapa meter galahnya? Ini dia, 3 meter. Sudah ada pada gambar dan sudah kita hitung juga ini tadi. AB sama dengan 3. Kalau kasih satuannya meter. Udah, berarti tinggal ngejawab aja untuk yang B ya. Panjang galah yang digunakan Aisyah. Baik banget sih nih Aisyah. Tapi Cynthia juga gak kalah baik karena ngebantuin ya. Untuk menolong kucing tersebut adalah berapa meter, Dek? Ya, benar ya, 3 meter. Selesai. Alhamdulillah. Seperti ini versi jawabannya Kak Sari untuk soal nomor 3 di halaman 75. Nah, kalau kamu menjawabnya dengan versimu sendiri, boleh-boleh saja. Misalnya bentuk gambarnya itu dimodifikasi, terserah kamu ya. Kemudian penulisannya juga bebas, terserah kamu deh. Bagian kesimpulannya juga terserah, mau pakai kalimatmu sendiri juga boleh. Yang penting intinya yang harus sama. Jadi matematika itu kayak gitu. Boleh caranya berbeda-beda, kalimatnya berbeda-beda. Asalkan intinya sama, ya berarti semuanya benar. Kayak gitu kan ya. Nggak usah bertengkar masalah itu ya.
Cinta damai kita mah. Oke deh, Kak Sari mau undur diri. Tetapi kalau ada yang ingin kamu tanyakan tentang soal nomor 3 halaman 75 ini, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Atau kalau mau tanya jawab tapi bukan soal nomor 3 ini, bisa di dalam grup aja ya deh ya. Waktunya lebih leluasa dan bisa lebih intens juga. Untuk gabung ke grupnya, kamu chat ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam dong. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.